Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Jadi gue udah lama banget nggak ngebahas laptop gaming ya, karena memang lagi banyak banget antrian komponen-komponen PC desktop yang baru-baru nih. Tapi kali ini juga laptopnya bisa dibilang secara performa ini ngejar banget performa PC desktop, karena ya memang ini untuk spesifikasinya terutama di bagian CPU-nya sih, ini benar-benar dikasih rating yang sangat tinggi. Ini adalah ROG Strix Car 17 SE atau Special Edition dengan seri G733CW. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini, mulai dari desainnya dulu seperti apa. Ya, sebenarnya gue udah sempat ngebahas G733, tepatnya GX733 waktu masih engineering sampel, tapi bukan yang special edition. Jadi secara desain memang sebenarnya hampir nggak ada bedanya. Hal-hal mendetail aja sih yang paling mencolok di laptop ini, seperti di bagian covernya yang dikasih corak-corak dan juga detail-detail yang sebenarnya agak transparan, nggak begitu kelihatan semisalkan gelap, tapi kalau dikasih cahaya itu kelihatan beda detailnya seperti apa. Kalau secara bahan, ini adalah bahan yang agak-agak rubbery di bagian surface-nya. Dan ini dia bakalan nyeplak sidik jari, cuma gampang hilang semisal kita lap ya. Jadi nggak bener-bener nempel terus gitu loh. Gimmick-gimmick juga masih ditampilin, kayak misalkan bagian belakang yang bisa kita buka atau di custom sendiri pakai 3D printing. Habis itu juga ada ROG Keystone yang lagi-lagi juga sebenarnya nggak pernah menggunakan ini ya. Semisalkan ada si Keystone ini, meskipun ini bisa nyimpen profile Armoury Crate, tapi di luar itu secara build quality memang ROG Scar 17 ini adalah laptop dengan build quality terbaik sejauh ini menurut gua, dan memang itu pantas ada di laptop high end. Ya memang bongsor aja sih, karena dimensinya ada di angka 39,5 x 28,2 x 2,83 cm dengan berat 2,9 kg. Jadi ini bukan laptop yang memang ideal untuk dibawa bepergian kemana-mana dan selalu ditenteng kemana-mana buat kerja di cafe gitu ya, terus nenteng-nenteng lagi, terus tiba-tiba ada yang harus dikerjain buru-buru, terus langsung ngeluarin laptop di pangku gitu, memang kurang ideal. Tapi sebagai sebuah desktop replacement, dimensi seperti ini memang dibutuhkan karena memang coolingnya ini benar-benar didesain untuk rating TDP yang tinggi. Jadi kalaupun dijadiin desktop replacement, tetap biasanya bakalan dipakainya di indoor. Semisal kalian lagi pergi ke luar kota atau ke luar negeri, masih bisa tetap kerja dengan performa PC desktop di dalam hotel kalian atau di dalam penginapan kalian. Kurang lebih seperti itu. Karena ini menurut gue oke banget. Dari I/O pun ini udah ada Thunderbolt, abis itu HDMI 2.1, semisal kalian mau colokin monitor lagi. Abis itu juga ada USB Type-C, bahkan kabel-kabel yang gede, itu semuanya berada posisinya di bagian belakang, dan di bagian kanannya itu kosong. Dan ini yang gue suka dari ROG. Jadi kalau bagian kanannya kosong, itu ideal banget semisal kita mau nambahin mouse lagi untuk penggunaan sebagai desktop replacement-nya. Lalu juga untuk bagian layarnya, ini juga layarnya bukan dikasih Full HD, tapi di sini mainnya berada di tengah-tengah dan kalian bisa tetap dapetin refresh rate yang tinggi dan juga resolusi yang cukup tinggi, yaitu di resolusi 2K. Habis panelnya IPS 100% DCI-P3, refresh rate-nya 240 Hz, ada Dolby Vision juga, adaptive sync-nya juga ada, dan ada max switch-nya semisal kalian masih membutuhkan integrated graphics, yang berarti Intel QuickSync yang ada di dalam CPU-nya masih tetap bisa dijalanin karena masih ada max switch-nya. Dan untuk spesifikasi, ini hampir mentok kanan banget untuk laptop, tapi enggak juga sebenarnya. Karena untuk CPU-nya ini udah yang paling atas ya, yaitu adalah Intel Core i9 12950HX, GPU-nya RTX 3070 Ti laptop, RAM 16GB DDR5 4800 MHz dual channel, ada NVMe Gen 4 SSD 1TB, ada webcam Full HD ROG Eye yaitu eksternal ya, Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5.2, include dengan Windows 11 plus Office Home Student. Opsi upgrade-nya di sini tersedia 2 slot SODIMM ya, jadi kalian bisa upgrade memorinya hingga 64GB DDR5 dual channel, dan juga untuk NVMe SSD-nya itu ada 2 slot M.2 yang mendukung NVMe PCIe Gen 4. Cuma kekurangannya menurut gue di bagian slot ekspansi internalnya ini untuk opsi upgrade, itu untuk bagian SSD nggak ada yang namanya heatsink lagi. Biasanya untuk laptop gaming high-end itu dikasih heatsink lagi, minimal lempengan aluminium lah buat nahan panas dari NVMe PCIe Gen 4-nya. Oke, kalau memori nggak ada, gue nggak masalah sih. Memori DDR5 rata-rata adem-adem aja. Tapi untuk NVMe Gen 4 ini, dia suhunya sebenarnya agak-agak tinggi.
Kalau kita bicarain coolingnya sih sebenarnya ini desain cooling yang menurut gua paling oke sejauh ini ya, meskipun memang suaranya agak tinggi ketika dia full load, tapi ini benar-benar niat banget si ROG bikin ya, mulai dari heat pipe-nya, habis itu juga di bagian VRM-nya juga dia kasih lagi vapor chamber, lalu di bagian atasnya ditutupin lagi sama vapor chamber buat ngebuang panasnya jauh lebih optimal. Dan alasan ROG bikin cooling yang seserius ini memang karena adanya si RTX 3070 Ti yang diset ke 150 Watt untuk TGP-nya. Ini tentu sangat tinggi untuk ukuran RTX 3070 Ti, bahkan untuk versi yang 175 Watt itu ada, tapi di versi 3080 Ti-nya. Untuk Core i9 12950HX sendiri, ini adalah CPU yang powerful banget karena secara spek, ini adalah CPU yang sama persis seperti Core i9 12900K di desktop. Bedanya adalah TDP-nya di set di 65 Watt untuk PL1-nya, sementara untuk power limit 2-nya dia di set di 157 Watt. Ini menurut gua agak gila ya, 12950HX, karena nggak akan ada banyak laptop yang benar-benar bisa ngehandle CPU ini. Sulit banget nahan 150 Watt lebih untuk panasnya CPU di laptop, karena biasanya paling gede pun itu turbonya paling di angka 80 atau di angka 90 Watt ya. Itu pun biasanya suhunya udah masuk di 90 derajat gitu. Dan masih tetap dapat turbo core-nya juga, clock speed-nya di angka 5 GHz untuk maksimum turbo boost-nya. Jadi ini keren menurut gua. Untuk utilities ada Armoury Crate. Armoury Crate ini kalian bisa seperti biasa memilih beberapa profile power dan juga thermal, mulai dari silent hingga performance atau manual tuning sendiri. Kalau kalian mau geser power limitnya sendiri atau fan speed-nya manual, itu bisa. Dan juga ada beberapa setting lainnya ya, seperti fitur-fitur gaming yang ada di sini. Habis itu juga ada fitur untuk refresh rate-nya itu mau di power saving atau enggak, karena 240 Hz lumayan makan daya juga gitu ya. Dan mengenai CPU-nya sendiri, performanya ini untuk di Cinebench gua tes, ini performanya cuma selisih 15% daripada 12900K yang jalan default gitu. Jadi ini bahkan kalau dibandingin sama 12900K yang gua setting manual sendiri, jadi untuk power limitnya gua set di 88 Watt, laptop ini masih bisa mengungguli performa 12900K desktop. Lalu cooling pada ROG di sini juga dia mampu menahan performanya pada level 150 Watt dengan suhu maksimum 96 derajat. Ini hal yang normal ya, yang udah lihat versi desktopnya harusnya tahu kalau 12900K memang sepanas itu. Kalau emang parno ngelihat suhu 90 lebih, kalian bisa pakai mode silent. Mode silent ini akan bikin power limit ada di level 90 Watt. Ini akan membuat suhu CPU di bawah 80 derajat saat full load. Jadi keren juga nih ROG bisa bikin cooling laptop sekeren ini. Karena pada hardware modern zaman sekarang, cooling yang keren itu bukan ngasih performa adem aja, tapi bisa ngebayar performanya atau enggak. Contohnya kayak misalkan RTX 3070 Ti-nya nih, gue akan bandingin dengan RTX 3080 Ti. Dua-duanya punya rating TGP yang sama di 150 Watt. Tapi untuk 3070 Ti yang ada di laptop ini, selisih performance-nya itu masih tetap di bawahnya 3070 Ti. Tapi selisih performance-nya masih di bawah 10% aja dari 3080 Ti. Padahal rating DGP-nya sama-sama di 150 Watt. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, ini menandakan bahwa untuk nyari laptop kita emang nggak bisa sembarang lihat dari tipe GPU-nya aja dan lihat seberapa ademnya doang apabila yang kalian kejar adalah performance. Kalau memang yang mau dikejar adalah efisiensi, ya menurut gua sih lebih ideal kalau misalkan kalian memilih laptop ya sekalian aja yang TGP-nya rendah, kalau emang yang dikejar adalah efisiensi. Tapi kalau kalian nyarinya itu adalah yang benar-benar maksimalkan performance dari si seri GPU-nya, ya tentu kalian nggak cuma bisa ngelihat seri GPU dan TGP-nya aja, tapi coolingnya ini bisa nge-push performance-nya dengan maksimal apa enggak, bisa bikin performance-nya jadi sustain atau enggak. Mari kita cek lebih lanjut aja ya di sini. Untuk 3080 Ti-nya, terlihat bahwa power draw belum mencapai titik 150 Watt ternyata. Dan GPU clock masih berada di bawah boost clock yang tertera. Dengan suhu 82 derajat, kelihatannya memang sebenarnya normal ya 82 derajat. Tapi sepertinya RTX ini udah mulai menurunkan performanya di angka 82 derajat. Sementara untuk RTX 3070 Ti-nya pada SCAR 17 SE ini kalian bisa lihat kalau laptop ini bahkan clocknya masih bisa boost 100 MHz lebih tinggi secara otomatis
Kelihatan juga board power draw-nya itu mencapai titik tertingginya di 150 watt. Dan suhu GPU-nya emang nampak masih di bawah 80 derajat aja. Oke, kita lanjut ya ke editing video di Adobe Premiere. Ini untuk playback-nya udah jelas lah pasti lancar 12950HX pakai 3070 Ti. Kalau masih patah-patah project 4K kayak begini, gue bakalan ngoceh-ngoceh ke ROG. Dan untuk ekspornya ini ada di 1 menit lebih sedikit gitu. Ini hal yang normal sih untuk ekspor ke 4K dan termasuk kencang tentunya ya. Lalu untuk Blender GPU juga di sini untuk Scene Monster itu dapat di 1661 sampel per menit. Untuk di Junk Shop itu 968 sampel per menit dan di Classroom itu adalah 817 sampel per menit. Ini rendernya menggunakan GPU dan tentu angka segini juga termasuk angka yang sangat-sangat kencang ya, hampir menyerupai RTX 3070 desktop juga. Lalu selanjutnya untuk game kompetitif di Valorant. Untuk Valorant ini gue pakainya resolusi Full HD aja ya, sementara yang lain itu gue setnya di resolusi 2K semua. Di sini untuk 240 Hz udah kekejar banget karena rata-rata FPS-nya ada di angka 421. Di sini kenapa Valorant-nya bisa sampai 400 lebih, benar-benar mirip kayak 12900K karena yaitu tadi Turbo Boost 5 GHz-nya jalan di laptop ini. Lalu game AAA yang pertama ini adalah Deathloop. Gue menggunakan resolusi 2K di sini dengan setting yang hampir mentok kanan semua, udah bisa dapet di atas 100 FPS ya. Jadi resolusi 2K-nya juga udah bagus banget di sini untuk ukuran game yang memang udah mulai masuk ke GPU bound sebenarnya untuk resolusi di 1440p, apalagi ini di laptop. Lalu kayak Death Stranding juga ini udah dapat di 122 FPS dengan catatan ini menggunakan DLSS quality untuk resolusi 2K-nya. Tapi untuk DLSS quality itu kualitas gambarnya benar-benar nggak berasa kok. Bahkan DLSS quality cenderung lebih tajam gambarnya daripada nggak menggunakan DLSS. Far Cry 6 menggunakan ray tracing di resolusi 2K ini udah dapat di atas 60 fps. Rata-ratanya di angka 78 dan presetnya juga di sini gue menggunakan preset Ultra. Dan terakhir di Shadow of the Tomb Raider gue menggunakan DLSS juga dan ray tracingnya di sini gue set Ultra. Presetnya highest di sini gue dapat rata-rata di 84 fps, kenceng banget sih udah ini mah ya. Kalau misalkan Full HD sebenarnya ini udah bisa di atas 100 fps. Kecepatan SSD di sini gue bisa bilang sangat-sangat oke, ada di angka 6,4 GB per second meskipun seharusnya ini bisa mencapai angka 7 GB per second. Jadi ini bukan NVMe PCIe Gen 4 yang di nerf sama ROG, tapi kenapa speed sekuensialnya ini bisa 6,4 GB nggak mencapai 7 GB per second? Itu dikarenakan pada saat dia load beberapa file-file kecil gitu ya, yang jumlahnya banyak, itu akan ngebikin NVMe SSD ini suhunya lumayan tinggi di 69 derajat Celcius, hampir ke 70 derajat Celcius. Seperti yang gue bilang tadi soal coolingnya ini dan concern gue mengenai NVMe PCIe Gen 4 yang kalau bisa di atasnya dikasihin heatsink lagi, itu kalau bisa lebih bagus terutama di laptop-laptop high-end seperti ini. Oke, kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan untuk ROG Strix Car 17 SE ini, tepatnya yang versi 3070 Ti ya. Untuk harganya itu ada di angka Rp47.999.000. Tentunya di marketplace pasti bakalan ada yang lebih terjangkau lagi. Pastiin aja garansinya resmi 2 tahun dari Asus Indonesia ya. Dan biasanya udah include juga dengan ROG Eye webcam-nya. Ya, bisa dibilang ini adalah laptop super performance yang emang dikejar banget performa desktopnya karena config pada Core i9 12950HX di sini emang kembar dengan 12900K desktop. Cuma ini memang versi power limit lebih kecil aja. Seluruh package dari layar pun udah sepantasnya dan seharusnya beginilah laptop 40 jutaan. Tapi sayang aspek SSD lagi-lagi dianaktirikan dan juga memori. Padahal cooling CPU dan GPU-nya beefy, tapi SSD malah dibiarkan panas. Dan gua harap di level harga segini harusnya RAM-nya udah 32 GB. Laptop ini cocok untuk kalian yang memang nyari desktop replacement. Yang seperti gue bilang tadi, desktop replacement itu bukan berarti laptopnya bisa ditenteng, dibawa kemana-mana, nongkrong di cafe, abis itu kalian bisa tiba-tiba pakai pas lagi nunggu kereta dan segala macam. Nggak seperti itu, tapi semisal kalian lagi keluar negeri atau kalian lagi tempat kerjanya berpindah di luar kota atau di luar negeri, kalian masih tetap bisa pakai laptop ini dengan performa yang kurang lebih mirip seperti high-end PC desktop ya, ketimbang kalian pakai PC rakitan dan kalian nggak bisa bawa performance-nya ke luar kota atau ke luar negeri, kurang lebih gitu. Tapi kalau kalian tim mending rakit PC ya udah terserah kalian. Gue cuma pengen ngasih tahu aja itu adalah manfaat dari desktop replacement seperti ini, dan tolong bedakan antara laptop yang sebagai desktop replacement
dan juga laptop yang memang ultra thin yang biasa kita pakai untuk tenteng dibawa kemana-mana, bawa ke cafe, bawa nongkrong dan segala macam. Ini bukan laptop yang seperti itu. Kurang lebih segitu pembahasan gua kali ini. Komen di bawah menurut kalian gimana untuk Strix Car 17 SE. Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.